warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Siti Fitriana, saya dari Teknik Informatika D 2018. Di sini saya akan mendemokan atau menjelaskan, mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat. Di sini saya membuat sebuah aplikasi penjualan. Saya namakan di sini Sally Bumdes by Fitri. Dan tujuan dan manfaat dibuatnya aplikasi ini adalah untuk memudahkan seorang kasir dalam melakukan penjualan, yaitu mencatat penjualan, mengecek stok barang, menambahkan stok barang. Karena semua transaksi dan aktivitas yang dilakukan pada aplikasi kasir ini sudah tercatat dan disimpan pada sebuah database, sehingga semua transaksi penjualan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Jadi seorang kasir itu nggak usah ribet-ribet lagi ya untuk mencatat semua penjualannya seperti itu. Dan di sini saya menggunakan framework CI atau kode igniter dan template-nya yaitu Bootstrap 4. Di sini saya simpan project-nya itu pada sebuah penyimpanan lokal disk C. Dan di sini di folder SAMPP atau exam, karena kita menggunakan database ya di sini. Saya taruh di XAMPP. Kemudian saya taruh di folder htdoc. Di folder htdoc. Di sini saya. Sini nama projectnya adalah mypost. Di sini application ini adalah sebuah frameworknya, dan di dalam template-nya, aset itu adalah template-nya. Template-nya yaitu Bootstrap atau admin LTM4. Kemudian langsung saja kita akan masuk ke aplikasinya. Sebelum kita masuk, kita harus login terlebih dahulu. Di sini ada username dan juga password. Name dan password ini sudah terikut ya di database atau usernya. Jadi kita bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Jadi harus punya akun terlebih dahulu. Di sini saya akan coba masuk, tapi saya akan coba masuk tapi disalahkan terlebih dahulu ya sandinya. Atau saya masuk sebagai siapa gitu, bla bla bla. Kemudian apa yang akan terjadi? Maka di sini ketika kita sign in, akan muncul login gagal, name atau password salah. Nanti kita akan balik lagi ke halaman login lagi. Oke. Jadi tidak sembarang ya, sudah terbukti bahwa tidak sembarang orang ini. Jadi kita akan login sebagai admin di sini ya. Di menu login ini saya menggunakan dua level, teman-teman. Jadi ada level admin dan juga level kasir. Apa perbedaannya di level kasir? Yaitu ada hal menu bisa seorang kasir, ada yang hidden kan, tidak bisa oleh seorang kasir. Jadi menu tersebutnya hasil masih arahnya. Di pojok kanan atas ini ada akunnya, ini siapa namanya, di sini sesuai dengan database bahwa adminnya adalah Siti Fitriana dan alamatnya dari Tangerang. Di sini ada sign in out, ada profilnya. Ketika kita sign in out, dia bisa keluar lagi ya. Jadi sudah dinamis dan otomatis bisa keluar. Kita akan keluar. Oke, saya akan coba masuk lagi. Saya di sini akan masuk sebagai admin saja agar lebih mudah untuk menjelaskannya. Kita klik OK. Di sini halaman dashboardnya saja. Dan saya menu supplier terlebih dahulu. Supplier ini adalah pemasok barang ya, itu jadi pemasok barang dari sini gitu, supplier, data supplier. Di sini ada formnya itu, datanya di sini ada nomor. Nah, itu adalah ibaratnya ID-nya. Di sini ada name, telepon, alamat, description gitu kan. Di sini nomor itu sesuai berurutan. Di sini saya menggunakan ascending. Di sini name-nya, di sini bisa kita urutan. Di sini ada ininya, filternya, bisa ascending atau descending. Oke. Di sini name sesuai namanya juga sesuai pakai ascending. Terus telepon, alamat, description ini apa aja gitu yang bebas. Ini description ini bisa diisi ataupun tidak. Di sini juga kita bisa melihat ini berapa saja yang mau kita lihat, 10 atau 25 atau 50, karena di sini kita datanya masih
maka semuanya. Jadi ketika ini bisa memudahkan kita ya, ketika data set itu udah banyak banget, contohnya untuk berapa, jadi kita bisa menggunakan ini berapa saja yang mau kita lihat gitu kan. Kita nggak akan lihat atau semua nih ya. Kemudian di sini ada update dan delete gitu kan. Update itu untuk mengubah datanya, delete itu untuk menghapus data. Di sini juga ada kolom pencarian, kita bisa untuk mencari nih. Kalau emang datanya banyak, kita bisa cari di sini apa aja yang mau kita cari seperti itu. Nah, di sini saya mencoba create ya, create atau menambahkan data supplier. Di sini saya create. Teman-teman, di sini ada supplier name, phone, address, description. Coba saya save ya. Di sini saya tidak menggunakan validation, hanya menggunakan HTML biasa saja untuk diisi seperti itu. Jadi form-nya itu saya gunakan di bagian input user. Di sini ya, di bagian input user saya pakai form validation. Suppliernya kita tambah dan ini hapus, jadi bisa disuruh. Jadi di sini supplier namanya contoh saya kasih nama Adit ya. Teleponnya bebas, telepon, address. Jadi ya, teman-teman semuanya di sini yang bintang-bintang ini adalah yang wajib diisi. Jadi semuanya ini harus diisi. Description semuanya harus diisi. Coba kalau kita ada salah satu yang nggak diisi, maka akan muncul tuh. Maka muncul di sini nggak boleh nggak diisi, harus diisi. Jadi saya tulis di sini coba Tangerang ya tulisnya. Deskripsinya bebas. Oke. Nah, saya save. Oke, masih lista kali oke. Ya, data yang kita input yaitu Adit dengan nomor teleponnya ini, alamatnya Tangerang dan isinya. Ini juga bisa kita update lagi ya teman-teman. Contoh kita update ya. Kita update mengubah gitu apa saja yang revisinya kita ubah. Di sini pemasok buah-buahan gitu. Oke. Ini bisa juga kita reset ya teman-teman. Kita reset nih, maka dia akan kembali ke semula. Kalau untuk di bagian edit ya, bagian edit dia akan yang mengubahnya itu yang tadi kita ubah saja. Tapi ketika kita tambahkan data, maka dia akan jadi kalau untuk bagian tambah data, kita kembalikan lagi pemasok buah-buahan. Oke, kita save. Oke. Teman kita coba untuk menambahkan data di sini. Menambahkan data di sini kita gimana sih kalau reset data? Karena seperti apa? Ya teman-teman, di sini coba kita asal-asalan ya. Isinya itu saja. Address. Kita reset ya. Coba kita aktifkan tombol resetnya, kita reset, maka dia akan menghapus. Dan jika kita emang tidak jadi untuk menambah datanya, jadi kita bisa ke menu backnya aja. Sini ada button backnya, kita akan kembali ke datanya. Jadi jelas update itu mengubah datanya, di sini delete untuk menghapus, itu untuk menambahkan data, di sini untuk mencari data. Jika memang datanya terlalu banyak, kita bisa cari di sini. Di sini ada sesuaikan, descending atau ascending, sini. Nah, ini filternya ya teman-teman, filternya. Oke. Menu customer. Menu customer persis dengan supplier ya, sama saja. Pembuatannya sama saja, labelnya nomor, nama, gender, telepon, alamat, sini create juga, ada update, ada delete dan lain sebagainya. Jadi jangan supplier seperti itu. Oke teman-teman, menu customer sudah kita bahas. Kemudian kita kembali ke menu produk. Lanjut ke menu produk. Oke teman-teman, menu produk ini lebih berbeda dengan menu
atau halaman-halaman sebelumnya. Di sini produk itu adalah menunya, sedangkan submenunya ada 3. Submenunya itu ada kategori, unit, dan item. Produk ini adalah produknya ya, atau barangnya gitu. Kategori itu adalah berfungsi sebagai kategori barang, kategorinya apa. Kemudian unit itu unit barangnya, dan item itu adalah barangnya, seperti itu. Apa aja ya barangnya. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu yaitu kategorinya. Oke teman-teman, di sini kalian lihat atau form inputannya. Di sini cuma ada nomor sama nama kategorinya di sini. Makanya nama kategori ini bisa contohnya makanan, pakaian, minuman, perkakas, dan lain-lain. Jadi makanan itu kan banyak, jadi harus ada kategorinya nih. Jadi contoh kayak Indomie itu masuk ke kategori apa? Indomie itu masuknya ke kategori gitu. Hampir sama saja sebelumnya. Sini ada search, sini ada filternya atau sorting, ini show-nya. Contoh kita akan menambahkan kategorinya. Ya teman-teman, di sini nama kategorinya ini wajib diisi ya, karena memang cuma ada form inputannya cuma ada nama kategori saja. Di sini saya akan menginput nama kategorinya itu makanan. Saya akan save. Oke, di sini alertnya data berhasil disimpan ya. Sudah ada alertnya, jadi lebih bagus, lebih dinamis terlihatnya. Oke, data tersimpan di sini sudah ada inputan baru yaitu makanan. Kemudian di sini ada unit. Unit itu adalah satuan barangnya. Jadi hampir sama seperti form inputannya seperti di produk kategori. Jadi di unit ini satuan barangnya macam-macam. Ada mili, kilogram, bungkus, dan lain sebagainya. Jadi setiap produk pasti ada unitnya, ada satuan barangnya apa. Jadi ini lebih memperjelas kita dari barang. Jadi memperjelas itu detail sebuah barang. Oke, kemudian di sini ada produk item ya. Produk item ini sedikit berbeda seimbang dengan produk unit dan kategori. Jadi di sini lebih lengkap ya. Di sini ada nomor, ada barcode, ada name, kategori, unit, price, harga, stok, image, dan action. Oke, sini teman-teman ada barcode. Barcode di sini saya input secara manual, teman-teman. Jadi kenapa saya input secara manual? Karena untuk memudahkan sebuah toko untuk memasukkan barcode-nya. Jadi bebas itu memasukkan barcode-nya seperti apa. Dan di sini juga ini ada yang berbeda, ada price atau harganya atau Indonesian rupiah. Di sini juga stok di sini ketika kita tanda di sini langsung. Kenapa? Nanti stok ini akan dimasukkan ke dalam sini, ke ration, stock in dan stock out seperti di sini. Jadi di data barangnya saja, bukan di sini ada yang masukkan gambar barang yang kita masukkan gitu ya. Sini juga ada action. Saya coba ya untuk memperlihatkan barcode-nya seperti apa. Di sini kita klik generate. Maka teman-teman di sini akan langsung muncul ya barcode generatornya di sini. A001 ketika diubah menjadi barcode maka akan seperti ini. Oke, kita back. Oh ya teman-teman semua, ketahui walaupun ini barcode diinput secara manual, tapi ini jadi kenapa uniknya dia tidak bisa diinput dengan samaan gitu. Jadi A001 di sini sudah dipakai ya. Jadi tidak boleh kita gunakan ulang. Jadi harus berubah, harus unik gitu. Coba ya create product item. Oke, di sini saya akan mencontohkan cara mengupdate ya. Mengupdate si item ini atau mengedit ya. Di sini saya akan mengedit yang di sini ya. Sudah ada crudenya, maka dia udah data yang lama masih tetap tersimpan. Di sini aku satu tersimpan, ini T, pupuk, mili, ini masih tersimpan. Jadi teman-teman yang semua kecuali image ini ya, gambar ini, karena dia itu adalah tipe datanya 0. Saya gunakan 0 karena biar ketika tidak ingin ditambahkan ya tidak apa-apa seperti itu. Kemudian kita pilih gambar ya.
Saya di sini masih menggunakan gambar yang last teman. Ini menggunakan Arduino 7Pix. Dan open. Bentar sih teman-teman semuanya. Di sini unitnya saya akan ubah deh. Jadi bungkus, ya, pupuk, makanan aja. Kategorinya makanan, ya. Selesai teman-teman. Maka kita save. Tapi di sini ada small text ya. Untuk keterangannya itu biarkan kosong jika tidak diganti. Seperti itu. Tapi ketika kita tambahkan datang, maka dia akan di sini small text-nya akan berubah menjadi biarkan kosong jika tidak ada, bukan diganti. Jadi dia udah ada opsinya gitu. Kemudian save. Oke, muncul alert di sini ya. Di sini sudah teman-teman lihat bahwa di sini image-nya udah ada gambarnya. Oke, teman-teman, kemudian kita ke menu transaction di sini. Di menu transaction ini memiliki 3 submenu, yaitu sales atau penjualan, stock in, dan stock out. Oke. Sebelum kita menjelaskan ke menu sales, saya akan menjelaskan terlebih dahulu menu stock in dan stock out. Kita masuk ke menu stock in ya, teman-teman. Oke teman-teman, di sini stokin ya. Stokin itu adalah barang masuk. Barang masuk seperti apa? Jadi di sini ada menampilkan riwayat barang yang masuk. Apa aja nih barang yang ini? Saya sudah menginput data barang masuk. Pindah bukan, pindah patan, teh gitu kan. Dan kita bersama ya bahwa menu stok ini ketika kita tambahkan stok in, otomatis produk item ini akan bertambah. Yang tadinya mungkin stok awalnya itu masih kosong, ketika kita tambahkan di sini maka dia akan berubah. Kita akan coba ya, coba add stock in di sini. Nah di sini teman-teman date-nya udah otomatis ya, tanggalnya karena sekarang ini tanggal 9, maka dia akan berubah, akan langsung menginput tanggal 29. Di sini kita memilih nih, tekan warna biru ini maka akan muncul data disuruh memilih produk itemnya. Di sini kita klik di sini ya. Saya akan menambahkan nih produk yang masih kosong. Itu permen ya. Permen di sini masih kosong. Stoknya kita tambahkan, select. Di sini ya udah otomatis ya terinput. Jadi item name-nya itu permen. Ini bungkus. Detailnya itu kita tambah, tulis kulakan aja. Kemudian suppliernya itu toko D. Kuantitinya berapa? Itu 100 ya. Tambahkan permennya itu stoknya 100. Kita klik save. Teman-teman, datanya sudah yang tadinya itu ada 0 akan berubah menjadi 100. Kita cek nih dia udah belum ke produknya, udah otomatis terinput belum ke produk itemnya. Kita klik ya di sini, kita klik item. Teman-teman, mana nih permen, ini stoknya sudah berubah menjadi 100. Yang awal tadi cuma 0 ya, kita udah berubah menjadi 100. Jadi sudah terload ya ini input yang ada di stock in ke produk itemnya. Oke teman-teman, tadi kita sudah ke stock in, sekarang kita menuju ke stock out. Apa sih itu stock out? Stock out itu baik teman-teman. Jadi ini ada jualan, tapi stock out di sini adalah barang keluar yang karena kerusakan atau kehilangan ataupun kedaluarsa. Jadi beda dengan aplikasi lain biasanya tuh stock out itu adalah penjualannya gitu, banjulan yang keluar gitu, berapa gitu. Tapi di sini adalah bukan. Tapi stock out di sini adalah barang yang rusak atau keluar gitu. Kita sini ada ya. Lihat stok ini. Ini produk itemnya apa aja yang sudah keluar. Ini infonya kenapa, ini keterangannya. Dan keluar apa di sini. Dan date-nya itu tanggalnya tanggal sesuai dengan barang yang keluar gitu ya. Kita coba di sini stock out ya. Kita add stock out.
Kemudian teman-teman di sini kita suruh memilih data mana yang akan keluar gitu, yang rusak gitu. Sini saya akan mencoba memasukkan stock out pada permen. Permen kita select. Kemudian di sini keterangannya apa nih? Keterangannya kedaluarsa saja ya teman-teman, karena permen sering kedaluarsa. Kemudian kuantitinya berapa? 10 gitu tuh. Kuantinya 10. Kemudian klik save. Oke teman-teman, di sini sudah tertambah ya rewardnya. Di sini jadi 10. Kita nih bener nggak nih data stockout ini udah terlewat ke itemnya. Tadi kan awalnya 100 kan, seharusnya berarti kalau ketika kita tambahkan stockout dia akan berubah menjadi 90. Jadi terkurang gitu ya kalau token itu kalau dia berkurang gitu. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini permen yang awalnya tadi stoknya itu adalah 100, ketika kita tambahkan stock out maka dia akan berubah menjadi 90. Oke teman-teman, kemudian kita ke menu sales ya. Ini menu intinya itu penjualan. Oke teman-teman, di sini ya menu penjualannya ya, dia akan lebih responsif, jadi lebih lebar ya ketimbang sebelum responsif, jadi dia tertutup bagiannya, menunya tertutup. Oke, di sini ada date ya teman-teman, ada date sesuai tanggal sekarang. Kemudian kasir ini sesuai dengan user loginnya, jadi sesuai user siapa di sini, itu user loginnya itu Siti Fitriana, kasirnya itu di sini Siti Fitriana. Kemudian customernya itu ada pilihan ya. Ini data-data customernya, dan di sini kalau emang data customer biasa mungkin nggak terinput ya, kita bisa pilih opsi umum. Kemudian di sini ada barcode-nya, sini ada barcode. Kita sini yang mau dimasukkan. Jadi lagi berapa barang mana input gitu kan, gitu. Berapa datanya, lalu kita input berapa, 3 atau 5 gitu. Kemudian kan ketika kita klik add, maka dia akan tertambah di sini di keranjangnya ya. Ini akan masuk ke keranjangnya. Kemudian di sini ada subtotal ini berapa dari keranjang yang dibeli gitu, barang-barang yang dibeli, diskonnya berapa, grand total tuh total semua pekerjaannya gitu. Di sini uangnya apa nih, isnya berapa, kemudian cengnya itu kembaliannya berapa di sini ya. Keterangan di sini, keterangan apa gitu, pembayarannya seperti apa atau apanya, bebasnya keterangan tuh opsi aja, jadi bisa dipilih, bisa ditulis, bisa enggak, bebas. Teman-teman, di sini ada invoice MP di sini ya, invoice MP 2005 dan seterusnya. Di sini maksud di sini adalah untuk data harian, data penjualan hariannya ya. Sini MP itu adalah singkatan dari My Post. Kemudian 20 ini tahun sekarang, tahun 2020, 05 itu bulan sekarang, bulan Mei, dan 29 ini adalah tanggalnya, dan 4 digit di belakang ini adalah transaksi penjualannya. Jadi transaksi penjualan untuk hari ini baru berapa nih, jadi dia akan ngereset ulang tiap harinya. Jadi sekarang nih penjualannya sampai 1000 mungkin ya, dan besoknya dia akan mereset ulang, jadi dia akan kembali ke 001. Oke, di sini bisa kita klik cancel. Ketika klik cancel, dia akan mereset semuanya nih, dan ke proses payment. Akan mencetak struknya gitu, struk penjualannya. Mungkin ya belum sempurna, masih proses, belum bisa kita cetak si hasil penjualan. Kemudian teman-teman, di sini ada menu report itu laporan ya. Di sini ada laporan penjualan, jadi riwayat penjualan semuanya ini akan terinput sini. Jadi ada data-datanya semua di report menu sales ini. Kemudian di stok ini adalah riwayat stoknya gitu ya, riwayat stok in dan stok outnya ada terinput semua.
Oke teman-teman, di sini kita cari teman user atau enggak. Jadi bisa user itu orang yang bisa si aplikasi Selebum, tidak orang yang bisa masuk aplikasi ini karena itu apa base. Di sini menggunakan multi level ya, multi level. Itu kita multi level yang pertama itu sebagai admin, yang kedua itu sebagai kasir. Jadi di sini admin ini kenapa bisa multi level sih? Karena ada bagian-bagian menu yang bisa diakses oleh seorang kasir gitu, atau yang levelnya kasir nih. Jadi yang level admin ini, tapi admin dia tidak bisa mengakses aplikasinya. Ada yang tertutup, yaitu bagian yang tertutup adalah setting dan usernya. Jadi dia tidak bisa mengerti menu dua ini, setting dan user. Oke teman-teman semua, saya sudah selesai untuk mendemokan aplikasi yang telah saya buat ini, yaitu aplikasi Selebum Desk. Kemudian saya akan lihatkan source code-nya ya, project yang saya buat di sini. Saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Ya teman-teman, ini project saya namanya MyPost. Di sini ada application ya teman-teman. Application ini tempat saya ngotak-atik si projectnya itu di sini di application. Di sini ada caci config, saya ngecek confignya seperti ini. Ada auto load config nih, konstan semua di sini. Database, doc type, forage semua di sini. Kemudian di controllernya nih, ada teman-teman. Dan controllernya ada apa aja? Di controllernya di sini ada out ya, dan untuk loginnya itu. Kemudian dashboard, item, pelanggan dan sebagainya. Di sini ada helpernya. Kemudian model. Sini modelnya teman-teman. Ya teman-teman, sini ada modelnya tuh, ada transactions, ada supply, semuanya tersimpan di project ini, di application ini, di text editornya. Jadi semua saya otak-atik semua di sini karena ini menggunakan template, jadi saya tinggal mengubah-ubahnya saja. Walaupun berubah tapi agak rumit juga ya teman-teman semuanya. Sini ada viewsnya, ada customer sesuai tadi yang ini, yang tampilannya semua ada di sini. Jadi ada customer, ada produk, transaction, semua yang berbau tampilan di sini tersimpan di views ini. Semuanya terima kasih atas perhatian semuanya ya. Jika masih ada kekurangan dari segi penyampaian ataupun dari segi aplikasi, semoga manfaat. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.